Jadi apakah gereja juga menjadi bagian dari flexing? Jadi orang melakukan flexing. Tapi di Amsal tuh dia bilang gini orang miskin tidak disenangi oleh kawan-kawannya. Tapi orang kaya banyak sahabatnya kan gitu. Kita balik lagi kan orang-orang Farisi lagi kan. Itu mereka kan melakukan flexing yang luar biasa. Itu flexing rohani yang itu tingkat tinggi itu. Ekstrim ya? Bukan ekstrim, tingkat tinggi lah. Kalau ekstrim kok rasanya nggak enak gitu. Tapi orang melakukan flexing itu sebenarnya dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga. Ini kan berarti ada dua nih, Pak Cikal. Kita flexing tapi kita sebenarnya tidak punya. Ya. Ada juga kan kita flexing Karena kita punya. Oke. Oke. Selamat datang teman-teman di podcast One Community di episode kedua. Jadi One Community itu adalah Komisi Dewasa Muda GKMI Gereja Patri di Semarang. Ya. Jangan lupa ya di Semarang. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi trending, gitu kan? Ya sebenarnya akhir-akhir ini ya trending ya. Dan kita kemarin sempat sebutkan kata ini di podcast sebelumnya ini. Jadi yang belum nonton harus nonton. Yang belum nonton harus nonton podcast sebelumnya. Tapi nanti kita akan tayang ini di atas. Supaya nyambung ya. Iya, supaya nyambung. Oke. Jadi yang kita bahas adalah Flexing. Ya. Lagi trending ya teman-teman ya, flexing itu ya. Oh ini, flexing definisinya apa ini? nggak tahu. Ini kamu ngomong. Gimana sih? Bukannya kamu narasumbernya? Saya berflexing. Ya kalau flexing ini secara harafiah kita mungkin belum tahu pasti yang benar-benar apa. Cuman kan secara umum kita tangkap bahwa flexing itu pamer lah. Pamer. Ya. Pamer bikin orang Iri. Kita pamer orang lain supaya iri. Oh jangan. Iya. Ya. Jadi ya seringlah kita lihat di medsos. Tanpa kita sadari juga mungkin kita melakukan juga di medsos di kehidupan sehari-hari. Tanpa sadar ya. Tanpa sadar. Kita pelaku ya. Kita pelaku. Dan juga kita melihat juga dan di medsos juga dan melihat orang di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ya yang Crazy Rich itu ya. Crazy mungkin. Rich, ya. Jadi ide Apa? Ika ya. Ika. Oh ya, inisial. Iya, Ika. Inisial Ika yang kemarin sudah ketangkap. Loh, tapi justru flexing itu bisa jadi marketing berarti ya teman-teman ya, ya kan? Iya, Mungkin dunia Ika perusahaan kan, ya. Iya kan? Dia kan istilahnya mempromosikan satu brand gitu kan, brand trading ya, trading kripto atau trading apa ya? Apa tuh? Binomo atau? Jangan sebut merek. Ya kan? Ya, pokoknya itulah ya. Ya jadi kayak afiliator kan, tanda kutip afiliator, tapi ya semuanya fake sebenarnya kan. Cuman marketing aja. Setelah kesini kan semua tahu bahwa itu fake ternyata. Ya. Itu endorse ya itu ya. Bukan juga. Iya. Semacam endorse, Ya. affiliate kan. Dia mengajak orang untuk istilahnya gabung ke aplikasi itu gitu kan. Dia orang itu spend money, dia dapat bagian dari situ. Okay. Ya. Ya kan ujung-ujungnya situ kan, bukan dia beneran crazy rich kan gitu kan jadinya kan. Iya. Iya kan? Jadi fake kan. Ya ini terkait sama kemarin kita integrity kan sebenarnya gue. Iya. 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 Kalau dari sisi ini kalau itu kan dari sisi umum lah ya. Tapi kan kalau kita relatekan sama kehidupan bergereja ya. Kadang-kadang itu tanpa sadar juga atau sadar saya tidak tahu di komunitas bergereja tuh ada kayak tingkatan atau lapisan atau kumpulan terbelah menjadi beberapa kumpulan yang secara natural terbentuk. Dan kadang-kadang itu orang harus flexing supaya mencapai lapisan lapisan itu itu supaya dia diterima lah supaya bisa diterima oleh
komunitas itulah. Nah, jadi dia harus Flexing. do something kan. Ya, gitu do kan. something. Kalau ini kan bisa kita bilang bahwa kenapa orang flexing itu karena salah satu motifnya adalah supaya dia masuk ke yang kita sebut Ya. tadi lapisan tertentu gitu Ya, ya. ya. Karena jadi apakah gereja juga menjadi bagian dari flexing, jadi orang melakukan flexing? Bisa jadi karena di dalam gereja sadar tidak sadar kita juga memberi leveling ya kepada orang. Betul nggak? Iya, Kalau iya. misalnya ada jemaat yang kaya, lebih kaya, jadi gereja oknum-oknum ya mungkin saya juga ya. Jadi lebih apa ya, lebih respect, lebih hormat gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada jemaat yang statusnya lebih tinggi, status sosialnya lebih tinggi daripada yang lain, maka mungkin gereja atau saya lagi ya, sebagai hamba Tuhan tuh merasa lebih respect kepada dia dibandingkan dengan orang-orang yang Kayak saya gitu. kayak kamu misalnya. Karena bapaknya gitu ya. Ya. Oke. Jadi itu menjadi pemicu orang mungkin untuk melakukan flexing ya. Jadi kalau misalnya masuk komunitas ini supaya dihargai, maka kita harus bukan tampil apa adanya tapi ada apanya. Ya. Iya. Ya kan? Kalau apa adanya kita datang biasa-biasa, tidak kelihatan baju bagus, Ya, pakaian menarik ya, bagus, menarik, menarik gitu ya. Maka kita tidak akan dianggap karena kita nggak ada apanya, Ya. ya kan? Nah itu juga yang kemudian mendorong orang, oh ya aku harus mencapai level tertentu, mencapai status tertentu, maka aku bisa diterima di komunitas ini. Jadi boleh dibilang bahwa gereja termasuk lahan ya. Sarang. Sudah lah ya. Belum. Belum. Ya. Jangan sampai. Potensi. Lah, Potensi. potensi Potensi. orang untuk melakukan flexing. Jadi kalau saya bilang ya bukan hanya di Dunia umum ya, umum ya. tapi gereja juga memberikan sumbangsi. Oh, iya. Betul, memberikan sumbangsi. Ya. Tapi di Amsal tuh dia bilang gini, orang miskin tidak disenangi oleh kawan-kawannya kan. Tapi orang kaya banyak sahabatnya kan gitu kan. Nah, pertanyaan kenapa banyak sahabatnya? Nah, ya kan makanya kan itu kan kayak tanda kutip kan, maksudnya Iya. kenapa kok banyak sahabatnya? Ada dua. Dia jadi orang mau jadi sahabatnya karena dirinya sendiri atau apa yang melekat pada dirinya sendiri. Kekayaannya itu kan. Nah, kemungkinan besar bukan karena karena dirinya sendiri, tetapi apa yang melekat pada dirinya sendiri, kekayaannya, statusnya, ya kan? Jadi banyak teman. Begitu dia udah nggak kaya, ya gagal ya, juga bisa kawan-kawan juga. sahabat-sahabatnya kan. Jadi ayat ini sebenarnya nyindir ya. Ya, menyindir juga ya. Nyindir juga, ya. Sarkas berarti. Berarti kalau gitu kan memang istilah ini mungkin baru ditemukan sekarang, cuman mungkin dari zaman dulu udah ada warningnya kan istilahnya kan. Dan mungkin sudah ada flexing zaman dulu ya, kayak orang-orang Farisi gitu ya. Ya kita balik lagi kan orang-orang Farisi lagi kan. Itu mereka kan melakukan flexing yang luar biasa, itu flexing rohani yang itu tingkat tinggi itu. Iya. Ekstrim ya? Bukan ekstrim, tingkat tinggi lah. Kalau ekstrim kok rasanya nggak enak gitu, tapi levelnya itu terhormat banget gitu. Iya, Jadi dia punya status kan gitu kan. Jadi kerohanian yang dikemas sedemikian rupa. Ya. Berarti kan kalau mau dibilang ya kita juga melakukan flexing rohani ya. Ya bisa jadi kan. Iya. Bisa nggak? Ya Bisa. bisa loh, bisa. Maksudnya kan selain flexing materi juga bisa Flexing flexing rohani. flexing Iya. iman kan bisa Betul, juga betul. kan. Oh Ya. banyak sebenarnya kalau kita bilang flexing rohani ya. Tanpa sadar juga misalnya kalau misalnya di Alkitab kan jelas-jelas ya orang Farisi ketika mereka masuk rumah ibadah mereka bilang aku udah puasa, aku lakukan ini. Nah itu juga rasanya juga ada di saat-saat sekarang kita suka pamer misalnya ya. Ya tidak untuk menyindir sih tapi supaya memurnikan motivasi kita. Misalnya ketika kita memposting atau menyampaikan sesuatu, oh saya sudah baca Alkitab
Dari kejadian sampai wahyu dalam waktu 3 bulan. Wih, 3 bulan nih. Pet, hebat banget kamu, Pet. 3 bulan. Aku 30 tahun belum tentu bisa. Loh, kamu 3 bulan. Jadi orang merasa bangga. Iya, yang ngomong Yang ya bangga, bangga. tapi orang lain kira, kok aku kurang rohani ya. Ya. Jadi kan kamu seolah-olah pamer. Saya nggak tahu tujuanmu apa ketika ngomong begitu ya. Bisa memotivasi. Memotivasi atau memang Atau sekedar kamu memamerkan iya, bahwa iya. kamu Aku tuh punya ini loh. kamu punya kerohanian yang luar biasa. Ya. Ya. Tujuannya, motivasi di baliknya itu apa? Sama juga kita kalau memberikan persembahan kan, sama aja kan maksudnya Betul. kan. Kita pengen dilihat gitu kan. Kalau orang Farisi itu kan dia sampai cringingnya banyak gitu kan. Supaya orang tahu Nah, lah. supaya orang tahu. Tapi satunya kan janda miskin gitu kan, yang cuman ngasih cleaning gitu. Betul. Ya, tapi Tuhan Yesus justru melihat janda miskin itu yang ya berarti kan dia melihat motivasinya kan sebenarnya kan. Iya. Bukan namamu terpampang di apa? Di istilahnya Daftar. aku memberi daftar donatur atau daftar apa kan gitu kan. Daftar jemaat pemberi persembahan terbesar. Ya, misal. Yudi Setiawan. Nggak mungkin. Nah, itu kan ya saya nggak tahu ya, secara manusia kita ada kebanggaan sedikit. Iya. Mungkin Iya. ya. Sadar mungkin. Iya. Nggak sadar pasti ada sih. Maksudnya ya nggak memungkir lah kita masih Kan di manusia. mana hartamu berada, hatimu berada. Ya konteksnya dulu. Nah, Ya. konteksnya apa dulu? Maksudnya kan kadang-kadang kalau kita ya, kayak misalnya nih saya ngasih persembahan banyak, kadang-kadang tuh merasa yang memiliki satu gereja itu gitu loh. Kepemilikannya menjadi sangat kuat ya. Ya. Ada bahayanya juga sih. Ada bahayanya ketika kita merasa bahwa kita itu udah memberi banyak atau berkorban banyak, maka rasa kepemilikan kita menjadi obsesif kadang-kadang ya. Jadi seolah-olah bahwa kita berkorban paling banyak nih. Iya. Nah, nanti endingnya begini. Kalau kita pamer bahwa kita sudah memberi banyak, berkorban banyak, kalau terjadi sesuatu, maka kita juga akan merasa kecewa paling besar. Betul. Iya, Betul. karena wah aku udah kasih banyak kok. Ya, jadi aku sudah berkorban banyak kok. Males nanti kan gitu kan jadinya kan. Gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu misalnya disenggol jemaat, disenggol pendeta, kemudian merasa aku udah paling berkorban, aku melakukan ini itu, kemudian kecewanya terlalu besar karena merasa berkorbannya udah terlalu besar. Ya, bahaya juga nih. Ya. Ya kadang ya tapi manusia memang banyak kecewanya kan pasti kan. Ya. Kalau kita sama manusia ya kayak tadi misal yang kemarin kita ngomong Ika tadi itu kan. Orang yang lihat wih keren ya, bisa langsung kaya dalam sekejap gitu kan. Kalau orang marketing itu kan suka ya dengan ya kan dari yang miskin banget terus tiba-tiba langsung kaya. Wah, rasanya semua tuh kayak termotivasi gitu kan. Tapi ujung-ujungnya mengecewakan kan. Iya. Ya karena balik lagi memang dia manusia, masih manusia gitu loh. Dan itu fake semua kan, ya kan. Apalagi itu kan. Itu bohong semua gitu loh. Satu yang mungkin menurut saya ya, tadi kan kita dibilang bahwa gereja juga bisa menjadi memberi sumbangsi ya terhadap flexing, seorang melakukan flexing. Tetapi mungkin kalau kita balik ke basic bahwa keluarga itu tempat pembentukan karakter, keluarga sebagai tempat pembentukan karakter, maka sangat memungkinkan ketika saya bilang bahwa orang melakukan flexing itu sebenarnya dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga, pembentukan. Karena Dari kecil ya. iya, survei membuktikan dalam psikologi bahwa psikologi perkembangan 0 sampai 6 tahun adalah usia paling memungkinkan seseorang anak itu menyerap banyak dan kemudian membentuk kepribadian. Jadi kepribadian seseorang itu dibentuk usia 0 sampai 6 tahun. Lebih daripada itu tinggal pemolesan aja. Dipoles lagi begitu ya. Tetapi kepribadian dasarnya Fondasinya itu 90% ya itu di usia 0 sampai 6 tahun. Nah, maka baik kalau kita sebagai keluarga, kamu udah punya anak toh, saya juga punya anak, nanti akan punya anak. Kita juga harus belajar untuk membentuk anak-anak kita supaya mereka tidak menjadi pribadi yang suka flexing di kemudian hari.
anak-anak kita itu kan kadang-kadang kita ajarkan sesuatu yang membuat mereka itu sampai kepada level tertentu atau mau bergaul kepada level tertentu. Kalau ada anak-anak kita kemudian terpisah dari kita, kemudian bergaul dengan orang lain yang berbeda, mungkin penampilan dengan kita harus jangan bergaul dengan dia, jangan itu. Sebenarnya bukan karena dia orang asing, tapi penampakannya berbeda dengan kita. Ya Mungkin kita ya manusia screening ya. Jadi itu membuat Screening and scanning. ya, scanning. scanning. Jadi kita lihat dulu orang dari atas sampai ke bawah gitu kan. Nah, kalau cocok, oke anak-anak kita bully gitu ya. Apalagi sudah tahu siapa. Apalagi ternyata di belakangnya itu banyak misalnya banyak apanya gitu. Enggak apa-apa. Tapi kalau enggak, kita akan batasi anak kita bergaul dengan dia. Kadang-kadang bukan soal pergaulannya bagus apa enggak, tapi Siapa? punya sesuatu enggak. Punya sesuatu enggak? Nah, Statusnya. anak-anak itu kan dari kecil melihat, oh, jadi kalau kita mau dianggap somebody, maka kita harus sampai ke level-level tertentu yang orang tua kita inginkan. Nah, persoalannya kan tidak semua atau secepat itu. Nah, supaya cepat mendapatkannya ya dengan flexing, ya kan? Dengan flexing. Kan banyak terjadi seperti itu. Mungkin ya Ika itu ya mungkin dulu dibully karena nggak punya sesuatu kan, nggak punya apa-apa. Kan dia memang awalnya ingin membuktikan. Ya membuktikan kepada dia orang bisa. bahwa dia bisa kan. Jadi karena memang dari kecil ya mungkin merasa inferior karena nggak punya uang apa segala macam. Dan sekali lagi menurut saya keluarga itu adalah tempat yang paling membentuk kepribadian seorang, termasuk anak-anak kita. Ya kita juga mungkin flexing sekarang ya, karena mungkin ya dulu kita nggak seperti ini, ya. Ya dulu kita kurang apa segala macem, ya kita lakukan flexing. Kita mau membuktikan gitu Iya, kan. membuktikan diri bahwa mampu nggak salah, tapi kalau kemudian memanipulasi sesuatu seolah-olah itu yang kita miliki, nah itu yang kemudian menjadi salah kan. Ini kan berarti ada dua nih, Pak Jackson. Kita flexing tapi kita sebenarnya tidak punya. Ya. Ada juga kan kita flexing Karena kita punya. karena kita punya. Ya. Sebenarnya kan itu yang tadi kita susah memotivasinya. Ya. Sebenarnya apa kan? Misalnya memang saya punya minuman ini, saya minum. Ya kayak misalnya gini, Ya. saya buka ini, enggak ada. Ada brandnya itu. Ini tanah mas. Berarti kan maksudnya gini, mungkin lebih ke penerimaan orangnya mungkin ya. Jadi kalau kita mungkin bisa bilang kan dua sisi berarti. Ya. Antara orang yang berflexing dan juga kita juga harus istilahnya Yang merespon. Ya, yang merespon ini bagaimana? Kita harus punya dasar bagaimana supaya kita tuh enggak cepat terpancing. Nggak cepet pengen Iya. suka pengen lah kayak gitu kan. Iya, benar. Iya. Apa ya? Kenapa sih orang mau melakukan itu? Baik orang yang memang dia punya kemudian melakukan flexing, orang yang nggak punya seolah-olah punya. Pada prinsipnya kan dia takut sebenarnya sih ya, takut tidak diterima. Ya. Kan ada orang punya segala sesuatu pun tetap dia merasa ketakutan tidak diterima. Kalau hidupku aku punya segalanya tapi biasa-biasa aja, ya nggak Tidak. diterima sama orang lain gitu misalnya gitu ya. Bisa juga kan. Jadi menurut saya kenapa orang melakukan flexing ya kembali satu mungkin dia takut tidak diterima oleh komunitas, takut tidak dihargai lagi, takut dianggap bahwa sudah tidak memiliki status yang baik gitu ya. Jadi terus menerus dia akan tunjukin bahwa aku punya ini gitu. Komunitas yang jadi ketika dia berupaya untuk masuk ke dalam sebuah komunitas, dia akan melakukan apa saja supaya dia bisa masuk ke komunitas. Betul. Dia harus ada harga yang harus dibayar dia untuk masuk ke situ kan. Dengan flexing itu Nah, dia dengan pamer. flexing itu kan pamer kan. Oh, aku punya mobil ini nih gitu kan. Berarti kan aku bisa jadi bagian dari Komunitas komunitas tertentu. ini gitu kan. Atau aku kekayaanku lebih dari berapa gitu kan. Aku berarti masuk ke level ini nih. Betul. Gitu kan. Ya. Kalau begitu ya mungkin
Sekarang pertanyaan bagi kita ya, maksudnya gimana sih supaya kita nggak kita sendiri tidak tergoda terjebak Ya. kepada flexing, atau juga Kita kalau membuat melihat orang lain melakukan flexing supaya masuk kepada komunitas kita. Ya. Ya, Kan kita ya. juga gini, tadi kan kita bilang kita korban ya. Mm-mm. Ya. Gimana supaya kita tidak jadi korban lagi dan orang lain menjadi korban. Kita menjadi korban karena kita berusaha masuk komunitas tertentu, diterima oleh komunitas tertentu, dan kita berupaya melakukan apa saja supaya bisa masuk. Tapi di selain pihak juga ada orang lain yang jadi korban untuk masuk ke komunitas kita karena mungkin merasa levelnya nggak sama, dia melakukan apa saja supaya sama dengan Ya, level ya, kita. ya. Kalau saya bilang ya Ini satu dalam ya, nih, ini ya. dalam. Siap. Supaya kita nggak terjebak kepada Ya, flexing. ya. Kita jangan menaikkan standar hidup kita terlalu tinggi, high class, hedonis. Ya, itu salah satunya benar. Ya. Kalau kita punya pemahaman hedonis, jadi semata kesenangan, ya melakukan apa saja, pokoknya seneng, ya hedonis, menaikkan standar kita terus menerus gitu ya, terus menerus dari tahun ke tahun naik standarnya, itu kan memacu kita untuk melakukan flexing. Ya. Jadi baik kita atau anak kita ajarkan belajarlah cukup. Jadi berusaha untuk melakukan sesuatu agar mendapatkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Jadi apa yang dibutuhkan, ya kita harus berupaya untuk itu. Kadang-kadang kan kita mau sesuatu yang apa saja yang kita inginkan. Jadi menetapkan standar ya. Standar. Jadi jangan berlebihan, jangan high class, standar terlalu tinggi. Yang kedua, kita belajar berempati sama orang lain. Menerima. Belajar berempati sama orang. Nah, kalau kita belajar berempati sama orang kan kita juga punya tangan terbuka kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Prinsipnya satu sih. Prinsipnya adalah kan Tuhan Yesus sudah terima kita apa adanya, Bukan ada apanya. bukan ada apanya. Yuk, apa yang kamu punya sehingga Iya. Tuhan mau terima kamu. Coba. Contohnya apa? Iya kan? Tuhan di sini gitu kan. Iya. Kamu untuk mencapai sini kan Iya. kamu bisa apa? Bisa apa? Ya, Iya, kita iya. nggak ada apa-apanya sampai kemudian kita diterima oleh Tuhan. Jadi ketika kita berempati, ya Tuhan lihat kita, aduh Jackson, ya wis tak terima kamu lah. Ya. Nah, kita juga begitu dalam komunitas. Jadi belajar berempati sehingga kita mampu untuk menerima orang lain. Ya. Seperti Ya. Kristus sudah menerima kita kan. Jadi berempati kan sama seperti kita memasukkan kaki kita ke sepatu orang lain. Iya. Yes. Jadi merasakan. Ya. Kan kalau sepatu kita itu rasa nyaman ya, betul ya. Tapi begitu sama-sama mereknya, sama-sama ukurannya, begitu saya pindah kaki saya dengan Yudi, lain rasanya. Mesti nggak itu nyaman ya. nggak nyaman. Nah, jadi merasakan, oh begini tuh yang dirasakan. Itu berempati. Yang kedua, yang ketiga itu belajar bersyukur. Belajar Ya. bersyukur. Mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Belajar bersyukur. Menurut saya sih itu. Tapi itu tidak akan istilahnya gini. Kalau tidak menetapkan standar yang terlalu tinggi, berarti kan bukan berarti kita tidak istilahnya bekerja tidak mau maju, bukan begitu ya. Standar hidup, cost of living kita. Ya. Kita bekerja, tapi kemudian yang kita keluarkan nggak harus semua itu kan. Jadi misalnya kamu penghasilanmu misalnya biaya hidupmu adalah 2 juta. Kamu menghasilkan sesuatu 10 juta. Kamu tetap hidup di 2 juta. Ya, Gitu betul. loh. Ya, Tetap di ya. 2 juta. Betul. Nanggal maksudnya Ya. ya. Kita berusaha tetap pertahankan yang 10 juta kalau bisa lebih gitu. Tapi biaya hidup kita tetap seperti Tetap. itu. Jadi tidak akan lebih daripada itu. Karena kita biasanya gitu ya, pendapatan naik, pengeluaran mengikuti. Ya. Mengikuti ya. Mengikuti. Bahkan Lebih tinggi malahan. Makanya dari kan pertama kebutuhan dulu kan, maksudnya kita fokus Ya. ke kebutuhan, yang kedua empati tadi kan, Iya. yang ketiga ya bersyukur. Syukur.
Iya. Ya livingnya ya simple aja kan gitu kan, nggak. Kalau kita bersyukur kan berarti kita tidak akan berupaya untuk menyamai ya orang lain. Karena kan ketika bersyukur kan berarti mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, bukan apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Nah, ya bersyukur. Ya itu bersyukur. Ya, orang lain Tuhan percayakan lain, ya aku dipercayakan lain. Aku bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada aku. Ya maksudnya takarannya kan masing-masing Masih orang beda. itu kan beda-beda kan. Ya. Kita nggak bisa maksudnya, Samakan ya. samakan kan kapasitas kita ya, maksudnya dari Tuhan segini dulu kan gitu kan. Betul. Kamu nggak bisa iri dengan orang lain, mereka kapasitasnya gede, ya aku akan kasih yang lebih gede kan gitu kan. Dia juga tanggung jawabnya juga gede ya pasti kan gitu kan. Ya. Tapi mungkin sekali lagi buat kita adalah belajar untuk menerima orang lain. Ya itu yang penting sih. Itu penting menurut saya ya. Itu istilahnya tuh starting point-nya kan gitu ya. Supaya orang lain tidak flexing juga, kita juga tidak flexing kan gitu kan. Kalau kita belajar menerima orang lain apa adanya tanpa membeda-bedakan status ya, status sosial, latar belakang, penampilan, ya orang tidak akan berupaya untuk melakukan flexing karena dia sudah diterima kok. Iya. Betul nggak? Betul. Kalau dia sudah diterima, ya aku mau melakukan apa saja, mau melakukan apa lagi, aku udah diterima. Jadi komunitas yang menerima, accept gitu ya, Betul. orang lain itu Justru harus nanti orang itu dibangun. akan jadi berbuah terus. Iya. Ya kalau misalnya merasa, ya aku diterima dengan komunitas ini ya, walaupun misalnya dia merasa aku kok nggak punya apa-apa, tapi diterima oleh komunitas ini, Dia pasti pengen do something ya. dia akan tanya kenapa kok kamu melakukan ini? Kan kita bisa ngomong, Alasannya ya Yesus sudah terima saya kok. Mungkin kamu nggak ada apa-apa dengan saya lebih parah dari kamu. Kalau Tuhan Yesus terima saya yang bobrok, yang rusak kayak gini, ya siapa saya yang nggak bisa nerima kamu? Betul. Iya kan? Jadi merasa bahwa saya ini yang paling berdosa, diterima oleh Tuhan, apalagi kamu, kenapa saya nggak bisa terima kamu? Orang nggak akan flexing, nggak akan pamer apa-apa, dia sudah diterima kok. Ya. Startingnya dari ya balik lagi itu kan ya Injil yang benar kan seperti itu kan. Ya. Injil yang menerima. Injil yang Ya. menerima. Tapi bukan hanya sekedar menerima, tapi kemudian mengubahkan. Ya kan? betul. Ya dari kita juga bahwa kita sudah diterima, kemudian mengubah hidup kita enggak, mengubah Mindset. perspektif kita enggak. Harus mulai dari perubahan perspektif kita, sudut pandang kita melihat sesuatu. Jadi melihat semua dari kacamata Injil itu kasih sendiri kan. karunia. Ya, Ya. betul. Harus dilihat situ. Iya. Ya, perspektif kamu itu harus ada di situ. Tuhan sudah terima kamu. Tapi juga Tuhan tidak hanya sekedar menerima kamu. Tapi Injil itu setelah menerima dia mengubahkan hidup kita. Ya, betul. Ya. Jadi ketika kita diubahkan, orang lain lihat juga, wih, berubah ya, Peter berubah ya. Yudi berubah ya. Loh, apa yang mengubah mereka? Ya bukan kekuatan kalian, yang mengubah juga Injil itu kan. Betul. Ya. Injil itu yang mengubah. Jadi orang kemudian, iya kalau begini diterima sepenuhnya, ya saya nggak perlu menjadi orang lain, saya tidak perlu berpenampilan melebihi apa yang saya mampu, ya memakai sewajarnya, sepatutnya, ya bukan berarti kemudian hidup nggak sopan gitu ya, tapi sewajarnya, sepantasnya, yang sopan lah begitu. Oke. Berarti malam ini kesimpulannya itu ya. Ya. Ada satu ayat tadi katanya Gojek. Tadi saya baca ya. Ya di Lukas 10 ayat 17 sampai 20 ya. Menurut saya ini menarik karena ini bisa juga menjadi pengingat kepada kita tentang flexing rohani. Jadi ceritanya adalah murid-murid Tuhan Yesus 70 orang itu kembali. Kemudian mereka melaporkan hasil pelayanan mereka. Mereka datang kepada Tuhan Yesus, kemudian mereka lapor, Tuhan, setan-setan itu takluk kepada kami demi namamu. Hebat banget ya. Takluk kepada kami. Kan mungkin
ini juga biasanya kan kita kan sebagai pelayan Tuhan di gereja sering mengatakan, oh melakukan ini, melakukan itu. Nah, yang menarik adalah ketika Yesus jawab kepada 70 murid itu ya, dia bilang bla 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 bla. Kemudian ayat 20 bilang begini, namun demikian janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu, iblis itu takluk ya kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kita memang kadang-kadang bisa melakukan flexing secara rohani ya, masa kita melakukan ini itu gitu, pamer apa yang sudah kita lakukan. Tapi Yesus sekali lagi ingatkan kita kepada hal yang paling prinsip. Kamu sudah diterima. Sudah tercatat. Kalau sudah tercatat kamu sudah diterima. Betul. Bukan karena kamu melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kalaupun kamu melakukan sesuatu ya bukan karena kamu yang lakukan ya. Karena Tuhan yang lakukan. Ya. Menurut saya itu penting buat kita ya. Kalaupun kita melakukan sesuatu misalnya satu waktu ya mudah-mudahan ya pelayanan podcast, pelayanan media, One Community, gereja kita itu jadi luar biasa. Kita yang terlibat ini nggak ada peran apa-apa. Kita hanya alat saja. Yang melakukan semua itu Tuhan. Yang melakukan sesuatu itu ya yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu ya Tuhan, bukan kita gitu. Kita nggak bisa klaim ini karena aku gitu. Roh-roh itu, setan-setan iblis itu jatuh takluk kepada kami, bukan. Tapi karena Tuhan. Yang paling penting adalah kamu sudah terdaftar, kamu sudah diterima, itu paling penting. Paling penting itu. Iya. Berarti marilah kita sekarang ini ya membangun komunitas yang menerima saling, karena kita semua sudah diterima oleh Tuhan. Tuhan Yesus ya. Jadikan komunitas ini menerima orang lain dan kemudian mengizinkan Tuhan mengubah orang-orang yang ada di dalamnya. Cepat. Oke. Udah cukup dalam ya. Maksudnya ya ini juga mengubahkan perspektif sih sebenarnya. Ya. Yang kita obrolin hari ini kan tentang satu kasus yang trending, tapi juga dari prinsip firman Tuhannya juga benar-benar Injil tuh pasti akan mengubahkan kita kan, pasti. Ya. Karena kekuatannya bukan di kita, kan? Kekuatannya di Tuhan sendiri gitu. Ya, saya mau bilang sekali lagi ya. Satu, cukupkan dirimu, jangan high class ya, standar hidupmu jangan dinaikkan begitu, walaupun gajimu naik, standar hidup jangan naik. Yang kedua, belajar berempati, kemudian menerima orang lain. Yang ketiga, belajar bersyukur. Tiga itu ya. Oke. Oke teman-teman, semoga teman-teman terberkati dengan podcast hari ini, dan see you at the next podcast nanti di bulan depan gitu kan. Oke, dadah. Bye bye. God bless. God bless.